Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang soal TIU, Tes Intelijensi Umum. Tema kali ini tentang analogi. Yang akan kita bahas adalah part 9. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Selamat menyaksikan. Analogi. Nomor 1. Kelaparan terjadi di mana-mana, disebabkan karena tahun ini terjadi krisis pangan. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah A. Kesuksesan dengan kerja keras. B. Kemiskinan dengan kebodohan. C. Kegembiraan dengan piknik. D. Kehausan dengan air. E. Kelelahan dengan kerja. Jawaban. Kelaparan diakibatkan jelas oleh kurang pangan atau makanan. Kehausan diakibatkan jelas oleh kurang air. Kesuksesan diperoleh dari kerja keras, dan bukan hanya kerja keras, masih ada faktor lain misalnya, doa. Kemiskinan diperoleh dari kebodohan, dan bukan hanya kebodohan, masih ada faktor lain misalnya, tidak malas. Piknik bukan satu faktor saja yang mengakibatkan kebahagiaan, namun bisa saja faktor lain. Kelelahan diakibatkan oleh kerja atau fisik, namun kelelahan bisa juga diakibatkan oleh hal lain, misalnya lelah batin. Jawabannya adalah D. Kehausan dengan air. Nomor 2. Cahaya matahari yang terhalang awan, hanya menyisakan seberkas sinar yang menembus ke bawah. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah A. Pisau dengan sebilah. B. Sekaki dengan payung. C. Jala dengan seikat. D. Semata dengan jarum. E. Pasir dengan segumpal. Jawaban. Pisau dengan sebilah, artinya sebilah adalah satuan dari pisau, sehingga hubungan ini setara dengan hubungan antara cahaya dengan seberkas. Sekaki dengan payung artinya sekaki bukanlah satuan dari payung, hubungan ini tidak sesuai. Menurut KBBI tidak ada satuan yang spesifik untuk payung. Jadi tidak tepat. Jala dengan seikat artinya seikat adalah satuan dari jala. Namun menurut KBBI tidak ada satuan khusus untuk jala. Jadi tidak tepat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Semata dengan jarum artinya semata adalah satuan dari jarum. Menurut KBBI tidak ada satuan khusus untuk jarum. Pasir dan segumpal artinya segumpal adalah satuan dari pasir, namun tergantung dari banyaknya. Jika satu buah maka akan disebut sebutir, namun jika digenggam maka dikatakan segenggam, dan seterusnya. Jadi tidak tepat. Jawabannya adalah A. Sebilah dengan pisau. Nomor 3. Titik-titik, berhubungan dengan buruh, sebagaimana supervisor berhubungan dengan titik-titik. A. Kecil dengan besar. B. Pabrik dengan kantor. C. Mandor dengan karyawan. D. Upah dengan gaji. E. Demo dengan kerja. Jawaban. Supervisor adalah karyawan memiliki hubungan hierarki di mana supervisor memimpin dan mengarahkan karyawan. Mandor adalah buruh juga memiliki hubungan hierarki yang serupa, di mana mandor memimpin dan mengarahkan buruh dalam melaksanakan tugas-tugas produksi. Kecil dengan besar adalah tidak ada hubungan langsung antara ukuran dan peran dalam hierarki organisasi. Pabrik dengan kantor adalah hal ini membandingkan tempat kerja, bukan peran dalam organisasi. Upah dengan gaji adalah hal ini membandingkan jenis pembayaran, bukan peran dalam organisasi. Demo dengan kerja adalah hal ini membandingkan tindakan, bukan peran dalam organisasi. Jawabannya adalah C. Mandor dengan karyawan. Nomor 4. Titik-titik, berhubungan dengan puisi, sebagaimana pemahat berhubungan dengan titik-titik. A. Suara dengan gerak. B. Baca dengan seni. C. Penyair dengan patung. D. Hairil Anwar dengan seniman. E. Syair dengan batu. Jawaban. Penyair adalah seseorang yang menciptakan karya sastra dalam bentuk puisi. Pemahat adalah seseorang yang menciptakan karya seni dalam bentuk patung. Hubungan keduanya adalah seniman yang menciptakan karya seni. Suara dengan gerak adalah tidak relevan dengan hubungan antara pencipta dan karya seni. Baca dengan seni adalah
Membandingkan aktivitas membaca dengan seni secara umum, bukan hubungan antara pencipta dan karya seni spesifik. Hairil Anwar dengan seniman adalah membandingkan seorang penyair spesifik dengan sebutan umum untuk semua seniman, bukan hubungan antara pencipta dan karya seni. Suka dengan videonya? Like dong! Syair dengan batu dengan membandingkan bentuk puisi dengan material patung, bukan hubungan antara pencipta dan karya seni. Jawabannya adalah C. Penyair dengan patung. Nomor 5. Di pasar ada penjual dan pembeli setara dengan titik-titik. A. Di kamar ada lemari dan cermin. B. Di pantai ada ombak dan angin. C. Di sekolah ada kelas dan siswa. D. Di puskesmas ada bidan dan pasien. E. Di sawah ada pagi dan ilalang. Jawaban. Di kamar ada lemari dan cermin. Tidak ada hubungan fungsional antara dua entitas, hanya penyebutan objek di dalam ruangan. Di pantai ada ombak dan angin. Angin dapat mempengaruhi ombak, ini bukanlah hubungan fungsional yang setara dengan penjual dan pembeli. Di sekolah ada kelas dan siswa. Dua entitas dalam konteks pendidikan yang saling berinteraksi, tetapi hubungan ini lebih ke pengaturan daripada interaksi langsung. Di puskesmas ada bidan dan pasien. Ini adalah hubungan yang jelas antara dua entitas yang saling berinteraksi dalam konteks pelayanan kesehatan, seperti penjual dan pembeli dalam konteks pasar. Di sawah ada pagi dan ilalang. Ini tidak menunjukkan interaksi antara dua entitas, melainkan hanya waktu dan objek di lingkungan. Jawabannya adalah D. Di puskesmas ada bidan dan pasien. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Sebelum meninggalkan video ini ada sekelumit kata-kata motivasi. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah, dan kamu akan sampai ke tujuanmu. Nonem. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.